Salat tarawih, tarawih artinya santai ya. Qiyam Ramadan, Qiyamul Lail, tahajud, hampir sama. Semua salat malam itu. Cuma beda-beda istilah. Kalau di Ramadan dikatakan tarawih, santai. Kenapa santai? Karena habis ba'diyah isya kita sudah bisa salat malam. Jadi orang Islam yang sepanjang tahun tidak salat malam bisa tercatat di buku amalnya salat malam di waktu itu. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Nah, kali ini kita bahas berkaitan dengan klaim orang Wahabi masalah tarawih. Kemudian apakah Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan, kemudian tahajud, tiga nama satu paket, tiga nama satu macam amal, tiga nama satu orang atau bukan? Paham ya? Saya mulai dari yang kedua. Jelas-jelas Qiyamul Ramadan itu tersendiri, kemudian Qiyamul Lail dan tahajud satu paket. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, di sana Imam Nawawi rahmatullah alaih menulis fadilah atau kelebihan setiap amal ini, setiap sholat tahajud atau Qiyamul Lail dengan Qiyamul Ramadan secara terpisah babnya. Yang sebelum beliau menerangkan mengenai babu istihbabi qiyami Ramadan wa huwa tarawih, beliau jelaskan yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mengenai fadilah babu qiyamil lail, qiyamil atau babu fadli qiyamil lail, babu fadli qiyamil lail, bab yang berkaitan mengenai keuntungan sholat malam. Jadi tidak digabungkan itu. Yang berikutnya, hadis yang pertama itu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berkaitan dengan qama Ramadan atau di babnya itu. Bab istihbabi qiyami Ramadan, kata Imam Nawawi, wa huwa tarawih, dia adalah salat tarawih. Di syarahnya Al-Imam Al-Qarami qala Al-Qarami rahmatullah alaih ittafaqu ala anna al-murada bi qiyami Ramadana at-tarawih. Sepakat para ulama yang dimaksud dengan qiyamul Ramadan adalah salat tarawih. Jadi sepakat berarti dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau ada yang tidak sepakat mungkin orang Wahabi. Jadi jelas itu. Berkaitan dengan qiyamul lail, syarahnya juga di bawah ditulis al-muradu bi qiyamil laili at-tahajjudu. Yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah salat tahajud. Paham tidak? Nah, seperti itu. Makanya klaim orang Wahabi bahwa qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud ini adalah satu paket, salah. Sehingga menurut mereka ya sudah, kalau satu paket berarti kalau sudah sholat tarawih tidak tahajud lagi. Tidak ada anjuran untuk sholat tahajud. Atau kalau setelah sholat isya di bulan Ramadan terus tidur, bangun hanya sholat tahajud, berarti sudah tidak perlu tarawih lagi. Begitu kira-kira. Jelas ya? Yang kedua, berkaitan dengan nama atau arti daripada tarawih. Jadi kata orang Wahabi bahwa makna tarawih adalah santai. Kenapa disebut santai? Karena yang tadinya sholat malam itu dikerjakan di sepertiga malam terakhir atau nisful lail, seperdua malam terakhir setelah bangun tidur, maka ditarik di bulan Ramadan dikerjakan setelah sholat isya. Sebab itulah disebut tarawih yang bernama santai. Jelas logika ini tidak logis. Jadi nomor satu ya, kenapa? Seharusnya kalau santai setelah sholat isya tidak langsung sholat tarawih, santai dulu. Jadi kalau berkesinambungan itu bukan santai namanya. Kamu selesai angkat beras.
baru taruh, lanjut angkat air. Itu santai atau bukan? Bukan santai itu. Namanya porsi. Porsi ya? Apa itu? Ya, yang berlawanan dengan santai lah. Paham ya? Yang jelas maknanya sudah salah, dan logika yang dibagi untuk menguatkan makna yang mereka sampaikan adalah tidak logis. Lalu apa makna tarawih sendiri? Makna tarawih itu artinya beberapa kali istirahat. Mufradnya adalah tarwihatun. Tarwih jamaknya adalah tarawih. Tarwihatun satu kali istirahat, tarwihatun beberapa kali istirahat. Pertanyaan, lalu kenapa sholat tarawih dinamakan tarawih? Jawabannya karena dalam sholat tarawih sendiri ada beberapa kali istirahat. Cara mengerjakannya, terutama dalam mazhab Syafi'i, harus 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Alias kalau 4 digabung, 1 kali salam, tidak sah sholat tarawih. Paham tidak? Seperti itu. Tetapi istirahatnya bukan selesai 2 rakaat terus istirahat. Istirahatnya adalah setiap selesai mengerjakan 4 rakaat. Maka di sana ada istirahat 1 kali. Selesai 4 rakaat berikutnya lagi, alias setelah 8 rakaat istirahat lagi. Sudah 2 kali. Selesai 4 rakaat berikutnya, alias selesai 12 rakaat istirahat lagi. Sudah 3 kali. Selesai 16 rakaat di sana istirahat lagi. Sudah 4 kali istirahat. Maka itulah disebut tarawih, beberapa kali istirahat. Pembuktian setiap 4 rakaat itu ada istirahat 1 kali. Maka ini sudah dibuktikan sama orang-orang terdahulu. Orang-orang Mekah saat sholat tarawih, selesai 4 rakaat mereka tawaf. Jadi waktu istirahatnya itu dipakai untuk tawaf. Lanjut lagi, selesai 4 rakaat lagi dengan cara tadi 2 rakaat salam, kemudian tawaf lagi sampai selesai. Orang Madinah, sebagaimana ditulis dalam kitab Bajuri, di sana Allama Bajuri rahmatullahi menulis bahwa orang Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat. Yang aslinya bukan 36 rakaat, aslinya 20 rakaat. 20 rakaat. Kenapa bisa jadi 36? Karena tadi itu saat orang-orang Madinah melihat orang Makkah setelah 4 rakaat di waktu istirahat mereka tawaf. Kami tak punya Ka'bah. Sementara mereka juga ingin di bulan Ramadan mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak. Maka selesai 4 rakaat, mereka tambah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Selesai 8 juga diisi dengan 4 rakaat. Selesai 12 rakaat isi 4. Selesai 16 isi 4 rakaat. Jadi total jumlahnya berapa? 36 rakaat. 36 rakaat. Nah, kalau dalam kitab Bajur ditulis, itu hanya untuk orang Madinah saja. Sementara orang di luar Madinah makruh hukum. Maka cocoklah tarawih. Dinamakan tarawih. Sudah begitu, berarti sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Sebagaimana juga ditulis dalam syarah Riyadhus Shalihin itu. Di bawah yang bab tadi itu bab istihbab qiyamil Ramadan wa huwa tarawih. Di sana ditulis juga wa indal a'immatil arba'ah. Menurut ulama 4, jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20. Nah, berkenaan dengan satu pendapat dari Imam Malik bahwa jumlah rakaat sholat tarawih adalah 8, itu adalah qaul marjuh. Dan cocok. Kalau 8 nih dipanggil tarawih tidak cocok. Kenapa? Setelah 4 rakaat hanya 1 kali istirahat. Sholat 2 rakaat salam. Sholat 2 rakaat salam. 4 rakaat selesaikan istirahat. 4 rakaat berikutnya bukan istirahat lagi karena sudah selesai. Mau dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Maka seharusnya mereka tidak boleh, orang yang sholat tarawih itu 8 rakaat, tidak boleh menamakan sholat mereka dengan nama tarawih. Itu salah alamat. Seharusnya mereka sebut dengan nama tarwihatun atau tarwiha, 1 kali istirahat saja. Paham tidak? Ada sebagian wahai mengatakan bahwa 20 itu qaul dhaif. Itu pendapat para ulama, jangan diikuti. Ikuti dalil yang kuat 8. Subhanallah. Padahal
jumlah tarawih rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Walaupun riwayat dari Ibnu Abbas 20, riwayat dari Anas 20, riwayat dari Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhum 8. Tetapi riwayat 8, salah satu perawi dari hadis yang di dalamnya isinya termaktub 8 rakaat itu, ada seorang rawi yang bernama Ya'qub, yang akhirannya bukan Sunni tetapi Syi'i atau Syiah. Para muhaddisi mengatakan bahwa saat hadis yang diriwayatkan oleh seorang Syiah dan isi hadis itu berlawanan dengan amalannya orang ahli sunnah wal jamaah, walaupun rawinya itu adil, maka riwayatnya ditolak. Lalu bagaimana kaitan dengan hadis sahih dalam kitab Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Maka berkaitan dengan itu dalam kitab Baijuri di sana ditulis bahwa yang dimaksud adalah sholat witir. Makanya kita dalam mazhab Syafi'i sholat witir itu tidak boleh lebih dari 11. Tahajudnya tidak ada batasan. Witir seminim-minimnya 1, sedang-sedang sempurna 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, paling banyak 11. Paham tidak? Bahkan tarawih 20 rakaat bukan hanya Umar yang buat, tetapi setelah Umar wafat, saat Umar buat itu kan semua sahabat diam, tidak ada yang menentang. Bahkan Aisyah yang masih hidup saat itu juga tidak bilang, "Hei Umar, suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya 8, kenapa kamu tambah itu 20? Jadi 20." Paham tidak? Aisyah masih hidup radhiyallahu anha, tetapi Aisyah tetap sholat. Jadi Umar itu sholatnya 20. Dan semua sahabat dia. Paham tidak? Nah, apakah jumlah tarawihnya, rakaatnya Nabi SAW 8 atau 20? Nah, berkaitan dengan ini, tadi sudah saya sampaikan, secara dalil tidak ada yang bisa membuktikan secara konkret. Tetapi melihat amalan para sahabat, yang dimotori secara gamblang, dan itu bukan rahasia khusus lagi, semua tahu. Sepakat mereka 20 rakaat itu menandakan bahwa tarawihnya atau jumlah rakaat tarawihnya Nabi Muhammad SAW itu 20. Paham tidak? Tetapi ijma yang terjadi saat itu bukanlah ijma qauli, tetapi ijma sukuti. Apa maksud ijma sukuti? Ya, sahabat tidak mengeluarkan fatwa sebagaimana yang dibuat oleh Umar radhiyallahu anhu, tapi mereka semua diam, tidak menentang. Makanya ulama menjelaskan itu saya punya kitab kitab ini seperti ini. Dia ada 9 jilid. Di dalamnya ditulis itu mengenai sholat tarawih. Kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ni'matul bid'ah. Ni'matul bid'ah itu bukan berkaitan dari 8 jadi 20, bukan. Tetapi yang beliau maksud adalah awal mula dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zamannya itu, para sahabat selalu sholat dengan imam masing-masing. 2 orang, 3 orang dengan imamnya. Mungkin ada yang sholat sendiri juga. Dalam Masjid Nabawi itu bisa ada orang sholat tarawih dengan beberapa imam. Nah, maka beliau berijtihad. Yang dalam sepakat ulama 4 mazhab mengatakan ini bagian dari bid'ah hasanah. Ijtihad, kumpulkan semua jadi satu, yang laki-laki di masjid, yang perempuan di aula, sebagaimana tertulis dalam kitab Baijuri bahwa yang laki-laki dipimpin imamnya sama Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan ibu-ibunya dipimpin sama Sulaiman bin Abi Haytham radhiyallahu anhu. Aisyah tidak komplain. Tidak ada satu sahabat yang komplain. Maka yang dimaksud nikmatul bid'ain, yang tadinya sholat sendiri, sekarang berubah jadi semua jadi satu. Setelah Umar meninggal, apakah tarawih berkurang dari 20 jadi 8? Tidak.
Di zaman Utsman tarawih tetap 20. Di zaman Ali tarawih tetap 20 radhiyallahu anhu. Nah, makanya sudah saya sampaikan tadi, menurut ulama 4 mazhab, sholat tarawih jumlah rakaatnya 20. Cocok dengan namanya. Jadi, kalau 8 dipanggil tarawih ya tidak mengerti, berarti orang yang memanggil tidak mengerti siapa yang dipanggil. Nama yang dia gunakan bukan untuk orang yang dia panggil. Tetapi kalau jumlahnya 20, karena di dalam ada 4 kali istirahat, maka cocok dinamakan tarawih. Paham tidak? Makanya jelas tarawih itu kalau ikut nafsu ya, kadang orang bilang 8, 20 sama saja. Dari mana bisa sama? Seandainya tarawih itu 8, 20 sama saja, tidak usah kita 20. Tidak usah Umar mengerjakan sholat tarawih 20 dan memerintahkan sahabat dan tabi'in yang ada saat itu adalah 20. Kenapa 20, 8 sama saja? Saya kasih gambaran singkat. 8.000 sama 20.000 sama saja. Kalau saya bilang begitu, apa kata orang? Tidak tahu menghitung. Tidak tahu? Mungkin bisa ada yang bilang goblok. Jadi uang saja orang mengerti 8.000 sama 20.000 itu beda. Nilainya itu. Kok 8 sama 20 mau dibilang sama itu? Dari mana bisa itu? Angkanya saja beda. Tuh, capeknya juga beda juga. Orang surat 8 kan apalagi cuma surat pendek-pendek. Cepat selesai. Orang 20 bertahan sama nafsu. Kadang sudah mengantuk tapi sabar. Jadi mujahadahnya itu kesusahannya lebih tentu mudah-mudahan ikhlas, nilai bayarannya dari Allah lebih banyak. Tidak mau bilang sama dari mana itu. Jelas yang mau bilang sama itu perlu dioperasi. Ya Pak? Paham tidak? Atau matematikanya belajar lagi lah. Mungkin dulu SD, SMP, SMA ya. Kuliah dan seterusnya saat diajarkan matematika tidak mendengar. Itu ya, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.